Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Alat untuk menekan perbedaan, C. Landasan politik pemerintah, D. Ideologi negara tertentu, E. Dasar keuangan negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai, jawabannya A. Pandangan hidup bangsa. Berdua, dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara A. Langsung oleh rakyat, B. Ditunjuk oleh MPR, C. Dipilih oleh DPR, D. Diangkat oleh Mahkamah Agung, E. Dipilih melalui pemungutan suara terbuka. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara, jawabannya A. Langsung oleh rakyat. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berarti A. Persatuan dalam kesatuan yang kuat, B. Bersatu dalam perbedaan, C. Sama rata, sama rasa, D. Bersatu dalam segala aspek, E. Menjunjung persatuan berdasarkan agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berarti, jawabannya adalah B. Bersatu dalam perbedaan. Sejarah kemerdekaan. Tanggal berapa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 20 Mei 1945, D. 28 Oktober 1945, E. 2 Mei 1945. Tanggal berapa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Jawabannya adalah B. 17 Agustus 1945. Peran pemerintah. 5. Salah satu fungsi utama dari DPR adalah A. Membuat dan menetapkan undang-undang, B. Menyusun anggaran APBN, C. Mengangkat pejabat tinggi negara, D. Menjaga stabilitas ekonomi nasional, E. Menyusun program kerja pemerintah. Salah satu fungsi utama dari DPR adalah, jawabannya A. Membuat dan menetapkan undang-undang. Nomor 6. Hak dan kewajiban warga negara. Salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Mendapatkan penghasilan tetap, B. Mendapat pendidikan, C. Mendapat fasilitas kesehatan, D. Mendapat pekerjaan di sektor pemerintahan, E. Mendapat rumah tinggal. Nomor 6. Salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jawabannya B. Mendapat pendidikan. Nomor 7. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia menggambarkan bahwa negara Indonesia A. Berdaulat atas bangsa lain, B. Merupakan negara kesatuan yang kuat, C. Menganut sistem pemerintahan kerajaan, D. Mempunyai prinsip persaingan antar daerah,
E. Menganut sistem ekonomi liberal. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia menggambarkan bahwa negara Indonesia, jawabannya adalah B. Merupakan negara kesatuan yang kuat. 8. Peran Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal, jawabannya adalah 18 Agustus 1945. Nomor 9. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara A. Kesatuan berbentuk republik, B. Serikat berbentuk republik, C. Monarki berbentuk kerajaan, D. Kesatuan berbentuk monarki, E. Federasi berbentuk kesatuan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara, jawabannya adalah A. Kesatuan berbentuk republik. Nomor 10. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda yang terdapat dalam lambang negara Indonesia melambangkan A. Tanggal kemerdekaan, B. Jumlah suku Indonesia, C. Jumlah provinsi di Indonesia, D. Kekuatan negara Indonesia, E. Jumlah ideologi Pancasila. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda yang terdapat dalam lambang negara Indonesia melambangkan, jawabannya adalah A. Tanggal kemerdekaan 17 bulu pada tiap sayap, 8 bulu di ekor, 19 bulu di bawah perisai dan 40 bulu di leher. Sebelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita nasional bangsa Indonesia, kecuali A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Menjadi negara terkuat di dunia, E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung cita-cita nasional bangsa Indonesia, kecuali, jawabannya adalah D. Menjadi negara terkuat di dunia. 12. Salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Hak mendapat pekerjaan, B. Hak membela diri, C. Hak berpendapat, D. Hak untuk bebas dari kemiskinan, E. Hak mendapat tanah. Salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jawabannya C. Hak berpendapat. 13. Organisasi pergerakan nasional pertama yang didirikan pada tahun 1908 adalah A. Syariat Islam, B. IDIS, C. Parji, C. Budi Utomo, D. Partai Nasional Indonesia PNI, E. Partai Indonesia Raya Parindo. Organisasi
pergerakan nasional pertama yang didirikan pada tahun 1908 adalah? Jawabannya C. Budi Utomo. 14. Yang bukan merupakan nilai-nilai Pancasila adalah A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Liberalisme, D. Keadilan, E. Persatuan. Yang bukan merupakan nilai-nilai Pancasila adalah? Jawabannya C. Liberalisme. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah nomor 15. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. B. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia berikrar satu bangsa Indonesia. D. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan Indonesia. E. Kami putra dan putri Indonesia mencintai tanah air Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah? Jawabannya A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa satu bahasa Indonesia. Nomor 16. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki hak prerogatif dalam hal-hal berikut ini kecuali mengangkat duta besar, B. mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, C. mengubah undang-undang, D. mengangkat menteri, E. memberi gerasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki hak prerogatif dalam hal berikut ini kecuali? Jawabannya C. mengubah undang-undang. 17. Pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Dr. Sutomo, C. Muhammad Hatta, D. Sultan Syahrir, E. Hos Cokro Aminoto. Pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah? Jawabannya C. Muhammad Hatta. Salah satu asas dalam demokrasi Pancasila adalah A. Liberalisme, B. Individualisme, C. Persaingan bebas, D. Musyawarah untuk mufakat, E. Kepentingan individu. Salah satu asas dalam demokrasi Pancasila adalah? Jawabannya D. Musyawarah untuk mufakat. 16. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 17 Agustus, C. 30 September, D. 1 Oktober, E. 10 November. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal. Jawabannya adalah D. 1 Oktober 20. Konsep Trisakti yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno meliputi 3 hal, yaitu A. Berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya. B. Merdeka di segala bidang, bersatu dalam politik dan bebas dalam berekonomi. C. Mandiri di bidang politik, ekonomi, dan sosial. D. Berdaulat dalam kebudayaan, ekonomi, dan sosial. E. Keadilan sosial di segala bidang, ekonomi, dan politik. Konsep Trisakti yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno meliputi 3 hal, yaitu jawabannya adalah A. Berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya. 21.
Wilayah Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu A. Benua Eropa dan benua Amerika, B. Benua Asia dan benua Australia, C. Benua Afrika dan benua Australia, D. Benua Asia dan benua Eropa, E. Benua Amerika dan benua Australia. Wilayah Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu jawabannya B. Benua Asia dan benua Australia. 22. Warna merah pada bendera merah putih melambangkan A. Keberanian, B. Kesucian, C. Keadilan, D. Kemakmuran, E. Persatuan. Warna merah pada bendera merah putih melambangkan, jawabannya A. Keberanian. 23. Organisasi ASEAN. Negara-negara berikut adalah anggota ASEAN kecuali A. Indonesia, B. Thailand, C. Myanmar, D. Korea Selatan, E. Malaysia. Negara-negara berikut adalah anggota ASEAN kecuali, jawabannya D. Korea Selatan. 24. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali terdapat dalam kitab A. Arjuna Wiwaha, B. Sutasmono, C. Bharatayuda, D. Negara Kertagama, E. Pararaton. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali terdapat dalam kitab, jawabannya B. Sutasoma. 25. Kabinet gotong royong pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan A. Presiden Soekarno, B. Presiden Soeharto, C. Presiden Habibie, D. Presiden Megawati, E. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet gotong royong pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan, jawabannya adalah A. Presiden Soekarno. 26. Salah satu ciri negara kesatuan adalah A. Mempunyai dua pemerintahan pusat, B. Kekuasaan berada pada pemerintah pusat, C. Terdiri dari beberapa negara bagian, D. Pemerintah pusat lemah, E. Otonomi daerah sepenuhnya. Salah satu ciri negara kesatuan adalah, jawabannya adalah B. Kekuasaan berada pada pemerintah pusat. Pusat. 27. Presiden memiliki hak istimewa untuk memberikan pengampunan kepada terpidana yang disebut A. Amnesti, B. Gerasi, C. Abolisi, D. Rehabilitasi, E. Revitalisasi. Presiden memiliki hak istimewa untuk memberikan pengampunan kepada terpidana yang disebut, jawabannya B. Gerasi. 28. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah A. Mengawasi jalannya pemerintahan, B. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, C. Mengeluarkan peraturan pemerintah, D. Mengangkat kepala daerah, E. Menetapkan kebijakan fiskal. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah, jawabannya B. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 29. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang untuk
A. Melantik presiden dan wakil presiden. B. Mengeluarkan keputusan hukum di bidang ekonomi. C. Melakukan pengawasan terhadap DPR. D. Menyusun undang-undang dasar negara. E. Menetapkan kebijakan fiskal internasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang untuk. Jawabannya adalah A. Melantik presiden dan wakil presiden. 30. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. tahun 2000, D. 2021, E. 2022. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun. Jawabannya adalah 1999, B. Soal 31. Trilogi pembangunan yang menjadi konsep pembangunan pada masa Orde Baru adalah A. Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan. B. Stabilitas politik ekonomi dan sosial. C. Pembangunan ekonomi sosial dan budaya. D. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial. E. Kesejahteraan ekonomi, pembangunan politik, pengentasan kemiskinan. Trilogi pembangunan yang menjadi konsep pembangunan pada masa Orde Baru adalah. Jawabannya A. Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan. 32. Orde Baru dimulai sejak berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan oleh A. Soeharto, B. Habibie, C. Megawati Soekarno Putri, D. Susilo Bambang Yudhoyono, E. Abdurrahman Wahid. Orde Baru dimulai sejak berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan oleh. Jawabannya adalah A. Soeharto. 33. Semboyan dari ASEAN adalah A. Unity in Diversity. B. Toward Peace and Progress. C. Peace, Progress, Prosperity. D. One Vision, One Identity, One Community. E. Harmony in Unity. Semboyan dari ASEAN adalah. Jawabannya D. One Vision, One Identity, One Community. Hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang berarti A. Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia dan aktif dalam menjaga perdamaian. B. Memihak kepada negara-negara berkembang. C. Terlibat dalam semua konflik internasional. D. Bergantung pada negara adik kuasa. E. Memihak kepada negara-negara maju. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang berarti. Jawabannya adalah A. Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia dan aktif dalam menjaga perdamaian. 35. Hak veto dalam Dewan Keamanan PBB hanya dimiliki oleh negara-negara berikut kecuali A. Amerika Serikat, B. Rusia, C. Tiongkok, D. Jepang, E. Prancis. Hak veto dalam Dewan Keamanan PBB hanya dimiliki oleh negara-negara berikut kecuali. Jawabannya adalah D. Jepang. 36.
Pada tahun 2022, Indonesia memiliki provinsi baru yaitu A. Papua Barat, B. Kalimantan Utara, C. Papua Selatan, D. Sulawesi Tengah, E. Maluku Utara. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki provinsi baru yaitu, jawabannya C. Papua Selatan. 37. Pemisahan kekuasaan di Indonesia mengikuti konsep trias politika yang terdiri dari 3 lembaga yaitu A. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, B. Eksekutif, legislatif, dan administratif, C. Eksekutif, yudikatif, dan militer, D. Legislatif, yudikatif, dan keuangan, E. Eksekutif, yudikatif, dan pengawasan. Pemisahan kekuasaan di Indonesia mengikuti konsep trias politika yang terdiri dari 3 lembaga yaitu, jawabannya A. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 38. Simbol bintang pada lambang Pancasila melambangkan A. Keberanian, B. Persatuan, C. Ketuhanan, D. Keadilan, E. Kemanusiaan. Simbol bintang pada lambang Pancasila melambangkan, jawabannya C. Ketuhanan. 39. Otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk A. Memusatkan kekuasaan pemerintah, B. Mengurangi pengeluaran pemerintah pusat, C. Memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, D. Memindahkan ibu kota negara, E. Menghapuskan pemerintah daerah. Otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk, jawabannya adalah C. Memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. 40. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 pernah diberlakukan pada tahun A. 1945 sampai 1949, B. 1950 sampai 1959, C. 1959 sampai 1966, D. 1949 sampai 1950, E. 1965 sampai 1967. Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar Sementara yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 pernah diberlakukan pada tahun, jawabannya B. 1950 sampai 1959. Sekian dan terima kasih. Semoga soal-soal ini bisa memberikan gambaran tentang jenis pertanyaan yang muncul di TWK dan membantu persiapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.